Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Tegunawan. Hari ini saya akan melanjutkan sesi yang kelima dari pengajaran tentang kejelasan Alkitab, Clarity of Scripture. Di sesi yang kelima ini saya akan menyampaikan dengan tema apa konsekuensi praktis dari kejelasan Alkitab. Apa konsekuensi praktis dari ajaran doktrin kejelasan Alkitab. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. En onomati to patros kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk merenungkan firman-Mu yang kudus dan jelas. Bukalah mata hati kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku dari kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi pikiran dan menggerakkan hati kami untuk merespon firman-Mu dengan iman dan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari seorang anak kecil diberitahu oleh ayahnya, "Nak," katanya, "jangan main di pinggir jalan, itu berbahaya." Anak itu mengangguk dan berkata, "Baik ayah," namun keesokan harinya ia terlihat bermain bola di tepi jalan ramai. Ya. Ayahnya bertanya, "Bukankah kamu sudah dengar apa yang ayah katakan?" Anak itu menjawab, "Aku dengar ayah, tapi aku pikir tidak masalah kalau aku hati-hati." Ya. Seringkali seperti itu. Ya. Anak-anak masih kecil biasa kita kasih tahu, "Nak jangan naik pohon, ya nanti bisa jatuh." Ya. Ya katanya. Begitu kita tinggal ternyata dia naik pohon itu dan tiba-tiba jatuh. Ditanyakan sudah dilarang tadi. Sudah, aku dengar tapi aku naik hati-hati. Ya. Nah, walaupun dia hati-hati tapi dampaknya ya seperti itu ya. Perhatikan baik ya. Anak tadi berkata kepadanya, "Aku dengar ayah, tapi aku pikir kalau aku hati-hati, aku pikir kalau aku pelan-pelan, aku pikir kalau aku ya dan lain sebagainya, aku pikir dan lain sebagainya." Perhatikan baik. Mendengar tapi tidak melakukan. Itu sama dengan bentuk dari manipulasi atau penipuan diri. Ya, jadi mendengar tapi tidak melakukannya. Itu disebut dengan manipulasi atau penipuan diri. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Mendengar firman hanya tanpa melakukannya, ya dengar firman tapi tidak melakukannya, itu adalah ketaatan yang semu. Ya. Nah, karena itu hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan, mendengar pengajaran firman Tuhan tentang konsekuensi praktis dari kejelasan Alkitab, doktrin kejelasan Alkitab. Ya. Dalam dunia yang dipenuhi informasi melalui khotbah, media sosial, ya, seminar, webinar dan lain sebagainya, ya. Jadi dunia kita saat ini dipenuhi dengan berbagai informasi rohani, ya, khotbah, ya, pengajaran, seminar, webinar. Banyak orang Kristen, ya, menjadi pendengar firman yang setia, namun belum tentu menjadi pelaku firman. Ya. Saya dengar, senang sekali dengar YouTube itu, ya khotbahnya lucu-lucu. Cuman senang mendengar, tapi melakukannya tidak. Ya. Saya dengar YouTube yang itu lagi, ya membela iman Kristen, ya YouTube apologetika. Saya dengar sekali, ya lawan-lawannya itu pada dibuatnya tidak berkutik, mendengar tapi tidak melakukan. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat 22, ini akan menjadi teguran yang relevan. Tetapi jadilah pelaku firman dan jangan hanya pendengar saja yang menipu diri sendiri. Ya, saya terjemahkan dari terjemahan NE28 ya. Tetapi jadilah pelaku firman dan jangan hanya pendengar saja yang menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Firman yang jelas bukan untuk dikagumi secara intelektual, melainkan untuk ditaati secara praktis. Ya. Sekali lagi, firman yang jelas bukan untuk dikagumi secara intelektual saja, melainkan untuk ditaati secara praktis.
Hari ini kita akan belajar bagaimana kejelasan firman menuntut, maka tadi konsekuensi ya dari kejelasan firman Tuhan, menuntut tanggung jawab rohani, membentuk karakter kita dan menopang kita di dalam pergumulan. Ya, sekali lagi saya akan baca ayat kunci kita dari NE 28 ya. Gineste depoitai logo kai memonon akroatai paralogijomenoi heatous. Terjemahannya, tetapi jadilah pelaku firman dan jangan hanya pendengar saja yang menipu diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus ditulis oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus. Ya. Kepada jemaat Kristen Yahudi yang tersebar di perantauan dan sedang menghadapi berbagai pencobaan, tekanan sosial dan konflik internal pada masa itu. Nah, dalam konteks ini Yakobus menekankan pentingnya iman yang otentik, yang tidak hanya bersifat teoritik tetapi nyata di dalam tindakan. Ayat 22 dari pasal 1 yang kita baca tadi muncul sebagai seruan agar umat tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan pelaku firman yang konsisten. Sebab mendengar tanpa melakukan adalah bentuk penipuan diri. Itu tadi kita lihat di situ di terjemahan NE 28 tadi. Jadilah pelaku firman dan jangan hanya pendengar saja yang menipu diri sendiri. Ya. Nah, latar belakang budaya Yahudi yang memandang mendengar sebagai awal dari ketaatan turut memperkuat tuntutan moral ini. Jadi berulang-ulang di dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi memahami itu Tuhan memerintahkan supaya umat itu membaca, mendengar, dan melakukan. Ya. Sebab kalau mereka mendengar saja tapi tidak melakukan, itu yang Tuhan menyebabkan orang-orang Yahudi itu bahkan berada di dalam pembuangan. Mereka dengar firman, tahu firman, tapi mereka tidak lakukan. Akhirnya mereka mengalami berbagai persoalan yang membuat orang Yahudi itu berada di pembuangan. Ya. Jadi seruan Yakobus sangat relevan bagi komunitas yang rentan terhadap iman yang pasif dan tidak membuahkan perubahan. Jadi banyak orang tidak berbuah. Ya, bukan karena tidak cukup, tidak banyak mendengar firman Tuhan, tapi tidak banyak melakukan firman Tuhan. Ada yang mengatakan lebih baik sedikit mendengar tapi banyak melakukan. Saya kira itu keliru secara logika. Sebab bagaimana dia bisa melakukan banyak kalau dia mendengar sedikit? Ya, jadi itu tidak benar. Lebih baik kita dengar sedikit firman. Ya, sepertinya Alkitabiah. Yang penting melakukan banyak. Itu juga keliru. Ya, yang benar itu dengar sebanyak-banyaknya firman Tuhan, baca, dengar sebanyak-banyaknya, dan lakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, jauhi apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Kerjakan dalam ketaatan, dalam kesalehan, dalam kasih kepada Tuhan sebanyak-banyaknya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Semakin banyak mendengar, semakin banyak tahu, semakin banyak kita harus menerapkan melakukan firman Tuhan. Itu idealnya. Ya. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 22 adalah sebuah seruan tantangan yang relevan bagi kita saat ini. Yuk, mari kita lakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan dalam hati, kita kerjakan, menghasilkan buah dalam hidup yang ditransformasi oleh firman Tuhan itu. Jadi dari Yakobus 1 ayat 22 ini berikut ini saya akan menjelaskan beberapa frase atau kata penting yang akan menjadi perhatian kita. Pertama, kata kerja imperatif gineste. Kata kerja imperatif gineste berasal dari bentuk imperatif present middle passive dari ginomai yang berarti jadilah atau teruslah menjadi. Ini bukan hanya permulaan tindakan tetapi perintah yang sifatnya progresif. Terus menerus atau continue dalam menjadi pelaku firman. Bukan hari ini menjadi pelaku firman, besok tidak, besoknya lagi. Bukan begitu. Tapi kontinuitas dari bagaimana kita menghidupi firman
hari lepas hari. Jadi Yakobus menekankan bahwa ketaatan bukanlah tindakan satu kali, intinya begitu, melainkan gaya hidup yang berkelanjutan. Ya, jadikan firman Tuhan sebagai bagian yang kita jalani dalam kehidupan kita. Maka di sesi yang sebelumnya saya pernah mengatakan dalam doa-doa saya biasanya sebelum atau bisa jadi setelah khotbah, saya biasa mengatakan, Tuhan singkapkan firman-Mu kepada kami, firman Tuhan kami taruh dalam hati dan pikiran kami, dan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kata itu kami hidupi dalam kehidupan kami adalah style of life, gaya hidup berdasarkan pemahaman perenungan kita atas firman Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yakobus mengajak kita ya dalam bukan lebih dari sekedar mengajak, tapi satu imperatif. Ya, imperatif. Ya, perintah untuk terus-menerus menjadi pelaku firman. Kemudian yang kedua, prase poitai logo yang berarti pelaku firman. Di mana kata poietai adalah bentuk jamak dari poites yang berarti pelaku atau pembuat. Dan kata logo berarti firman dari kata logos yang merujuk kepada firman Allah yang tertulis dalam konteks ini, dalam konteks Yakobus ini. Jadi gabungan kedua kata ini menyiratkan bukan hanya orang melakukan, tetapi mereka juga mewujudkan firman itu dalam tindakan nyata. Jadi ini kontras dengan sikap yang pasif, mendengar tidak melakukan. Tapi yang Yakobus maksudkan di Yakobus 1 itu mendengar lalu melakukan tindakan mewujudkan firman yang didengar itu. Sama seperti dalam contoh di atas di depan tadi, ketika seorang ayah mengatakan, nak jangan main di pinggir jalan sebab bisa bahaya. Ya, jadi yang diinginkan dari perintah ayah ini kepada anaknya, anak melakukan itu. Ya, bukan hanya mendengar, ya ayah, tapi melakukan. Ya, melakukan. Ya. Jadi perintah Yakobus kontras dengan sikap pasif yang hanya mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga sekarang, prase me monon akroatai yang berarti jangan hanya mendengar. Ya, prase Yunani ini hendak membedakan ya, antara pelaku dengan pendengar. Di mana kata Yunani akroatai berasal dari kata akroates yang berarti pendengar pasif. Jadi akroatis itu pendengar pasif, akroatai. Ya, akroatis. Ya. Kata ini seringkali digunakan dalam konteks mendengar pidato atau kuliah tanpa keterlibatan aktif. Artinya pendengar yang tidak bertindak sedang menipu dirinya sendiri karena mereka keliru mengira bahwa mendengar sudah cukup untuk kebenaran rohani. Ya. Jadi kenapa ada orang Kristen sudah bertahun-tahun di gereja? Ini saya kasih tahu rahasianya kepada Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu nanti setelah tahu rahasia ini, ya Bapak Ibu tidak perlu ngasih tahu kepada orang lain. Ya, mereka juga mendengarkan ini, kirim saja YouTube ini kepada orang lain. Ya. Link YouTube-nya dikirim kepada orang lain supaya mendengarkan ini. Ya, ada banyak orang di gereja tidak bertumbuh, padahal mereka hadir di gereja mendengarkan khotbah dengan perhatian karena mereka berhenti hanya pada mendengar, tidak melakukan. Ya, mendengar tidak melakukan. Jangan berhenti hanya mendengar firman secara pasif ya, tanpa bertindak melakukan. Akibatnya apa kalau hanya datang ke gereja mendengar tidak melakukan, tidak ada pertumbuhan di sana atau lambat pertumbuhannya. Tapi lihat orang yang baru bertobat mendengar melakukan. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun pertumbuhannya bisa lebih cepat. Bapak Ibu, pertumbuhan rohani itu adalah kecepatan dikalikan waktu. Paulus sedih dengan jemaat di Korintus. Ya, kenapa? Karena jemaat di Korintus tidak mengalami pertumbuhan. Kira-kira tahun 60-an Rasul Paulus datang dan berikan jemaat di Korintus dalam pelayanan misinya. 5 tahun kemudian, kira-kira tahun 665, ya kalau saya tidak salah, itu 6 tahun kemudian Paulus melihat kok kamu masih bayi. Ya, susu yang diberikan kepadamu. Harusnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah menjadi dewasa. Karena pertumbuhan ya itu adalah kecepatan dikalikan waktu.
Ya. Dari segi waktu kata Paulus seharusnya kamu sudah dewasa. 6 tahun kemudian Paulus berkata begitu kepada jemaat di Korintus itu. Tapi ternyata kamu kenapa masih karena mereka mendengar tapi tidak melakukan dengan setia. Ya. Jadi itu ya. Jangan hanya seperti orang mendengarkan pidato ya atau mendengarkan kuliah dari narasumber ya fasib. Tidak, tapi mendengar dan melakukan adalah perintah aktif ya. Jadi kata akrotai itu menunjuk kepada pendengar yang pasif yang sedang dikontraskan oleh Yakobus. Bukan hanya mendengar katanya, tapi kamu harus menjadi pelaku. Yang keempat sekarang, prase paralogizomenoi heatous yang berarti menipu diri sendiri. Atau membodohi diri sendiri. Di mana kata paralogizomenoi adalah partisip aktif, middle. Dari paralogizomai yang berarti menipu dengan penalaran yang salah atau membodohi diri sendiri. Sedangkan kata heatous adalah bentuk refleksi. Refleksi artinya diri sendiri. Ini menggambarkan self deception atau penipuan diri sendiri. Yaitu ketika seorang merasa rohaninya benar hanya karena mendengar. Padahal tidak ada buah nyata dari firman itu dalam hidupnya. Jadi orang banyak mendengar firman, jadinya mengetahui firman, membicarakan tapi tidak melakukannya. Ya, dia tahu banyak firman. Misalnya kalau pendeta tamu datang khotbah, udah tahu saya nih. Nanti pendeta ini akan khotbah dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tahu, karena dia mendengar terus firman Tuhan, adit terus. Tapi apa? Dia hanya sampai pada tahap mendengar. Ya, akhirnya buruknya ialah dia mengkritik gitu, ya. Bukan melakukan tapi mengkritik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita justru baik kita hadir di gereja mendengarkan firman Tuhan. Memang itu yang dicari dari kita. Tapi maksud saya ialah jangan berhenti hanya menjadikan firman Tuhan itu pengetahuan kita, mendengar, mengetahui lalu selesai sampai di situ. Bukan di situ. Ya. Yang Tuhan inginkan baik dalam perjanjian lama kepada umat Israel, kepada gereja tetap sama. Dengar, ketahui, lakukan. Kerjakan firman Tuhan itu. Ya. Ini menggambarkan bahwa kita ya jangan merasa benar karena hanya mendengar, padahal tidak melakukannya. Ya. Nah, jadi itu beberapa frase penting. Kesimpulannya apa? Dari eksegesis singkat tadi, Yakobus 1 ayat 22 menekankan urgensi kehidupan Kristen yang aktif dan otentik. Kata kerja gineste jadilah dalam bentuk perintah waktu kala kini. Menunjukkan bahwa menjadi pelaku firman adalah proses yang terus menerus. Ya. Bukan respon atau reaksi sesaat. Jadi Yakobus membedakan secara tajam mendengar dan melakukan. Mendengar pasif ya dia bedakan secara tajam sekarang melakukan. Mendengar itu penting tapi jangan berhenti sampai di situ, lakukan. Hanya mendengar tanpa tindakan menyebabkan apa kata Yakobus paralogismos. Paralogismos penipuan diri rohani, ya. Menghasilkan iman tanpa buah dan kehidupan yang tidak berubah, ya. Jadi secara teologis ayat ini Bapak Ibu menolak bentuk kekristenan yang pasif, ya. Jadilah orang Kristen yang aktif. Firman Tuhan bukan sekedar untuk didengar dalam ibadah, dibaca dalam renungan, melainkan untuk dihidupi. Firman yang mengubah, kita hidupi dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini sejalan dengan prinsip Injili bahwa keselamatan sejati menghasilkan buah ketaatan. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, saya mulai diingatkan Tuhan bahwa mari ajarkan bahwa ketaatan itu akan diupahi pahala oleh Tuhan. Ya. Saya percaya keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia yang kita terima melalui iman. Tidak ada jasa, tidak ada usaha, tidak ada upaya yang kita lakukan membuat kita diselamatkan. Kalau itu adalah jasa seseorang, kalau itu adalah perbuatan, dan kalau itu adalah kinerja, maka keselamatan itu adalah kinerja, pekerjaan, karya, dan usaha dari Kristus untuk kita. Kita hanya menerima apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib
Ya, keselamatan itu telah Dia kerjakan. Namun setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan itu adalah kinerja kita yang akan diupahi, dimahkotai pada hari pemahkotaan. Ya, kenapa ada ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajak kita, memerintahkan kita untuk berbuat baik, untuk taat, untuk hidup kudus, untuk mengasihi, dan lain-lain sebagainya. Karena itu semua adalah pahala kita pada hari Kristus menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu, keselamatan adalah anugerah, tapi pahala adalah kinerja kita. Kalau perintah untuk berbuat baik, kalau perintah untuk mengasihi, kalau perintah untuk mengampuni, kalau perintah untuk taat, hidup dalam kekudusan dan sebagainya, itu tidak ada pahala, tidak ada artinya itu Bapak Ibu. Justru karena ada pahala yang akan kita terima, maka perintah itu menjadi perintah yang akan merangsang kita. Pahala itulah merangsang kita untuk kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Hidup dalam kesalehan, ketaatan, kekudusan. Ya, jadi sekali lagi perhatikan ini. Keselamatan adalah anugerah, tapi pahala adalah kinerja kita. Yang akan menjadi upah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Namun semua itu tetap kita jalani karena anugerah Tuhan. Ya, Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Jadi Yakobus menekankan pentingnya melakukan firman Tuhan sebagai proses yang kontinu terus-menerus, bukan reaksi sesaat. Yakobus bedakan, jangan hanya mendengar tapi lakukan. Ya, karena kalau hanya mendengar itu menyebabkan kita paralogismos. Ya, penipuan diri sendiri yang menghasilkan iman tanpa buah dan kehidupan yang tidak berubah. Jadi secara teologis ayat ini menolak bentuk kekristenan yang fasib. Jadi firman ini mengajar kita untuk ketika berada dalam ibadah, di dalam satu gereja, dalam satu kegiatan, dengar firman Tuhan ditaburkan, tapi bertekadlah untuk melakukan firman itu. Sekarang saya ingin membagi 3 konsekuensi dari kejelasan firman Tuhan. Ya, 3 konsekuensi dari kejelasan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kejelasan firman Allah bukan sekedar konsep teologi, melainkan kenyataan praktis yang memiliki dampak langsung dalam kehidupan umat percaya. Allah tidak memberikan firman-Nya, lalu firman ini bingung kita melakukannya. Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidaklah seperti kita yang suka main petak umpet. Ya, memberikan sesuatu jadi teka-teki, ya kita bingung kita mau kemana ini. Tidak, Allah kalau memberi perintah jelas. Ya, Dia tuntun walaupun perintah itu diberikan secara progresif. Ya, Dia tuntun kita dengan jelas. Ya. Jadi ini firman Tuhan jelas kepada kita. Di sesi yang pertama jelas dalam keselamatan kita dan jelas untuk menuntun kita dalam ketaatan. Bukan hanya dalam keselamatan tetapi juga dalam ketaatan kita. Firman Tuhan cukup jelas. Ya, jadi Allah memberikan firman-Nya dalam bentuk yang tidak membingungkan, ya, tetapi dengan maksud agar dipahami, ditaati dan menjadi dasar pengharapan kita. Ketika firman kita terima dengan iman, ya bukan hanya mengarahkan pikiran kita, tapi juga membentuk karakter kita, memperkuat diri kita dalam menghadapi pencobaan, mengarahkan tindakan kita sehari-hari, kira-kira apa yang kita lakukan hari ini dalam pekerjaan kita, bagaimana saya mengasihi istri saya, bagaimana saya mengasihi suami saya, bagaimana saya mendisiplin, mendidik anak-anak saya dalam disiplin dan kasih. Ya, itu semua diarahkan oleh firman Tuhan. Bagaimana seorang pekerja ya ketika dihadapkan pada hal-hal yang dapat membuat dia memilih antara tindakan korupsi, ya, tapi firman Tuhan memberikan peneguhan, mengingat dia bahwa itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam terang ini kejelasan firman Tuhan bukannya memberi informasi, tetapi juga mengandung transformasi. Yuk dengar ini, firman Tuhan bukan hanya memberi informasi, tapi mengundang transformasi. Ya, mengundang transformasi. Hidup yang diubahkan oleh karena firman Tuhan yang kita terima tadi. Karena itu pemahaman yang benar atas kebenaran yang jelas akan menghasilkan kehidupan rohani yang teguh. Etika yang benar dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Yuk kita mulai yang pertama. Ya. Firman yang jelas menuntut ketaatan. Itu yang pertama. Firman yang jelas menuntut ketaatan.
Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perhatikan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nanti saudara bisa lihat juga di ayat-ayat yang lain. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Ya. Yesus menegaskan bahwa orang bijak adalah yang akoi, yang berarti mendengar, dan poei yang berarti melakukan perkataan. Jadi akoi, kata Yunani ini berarti mendengar. Sedangkan kata Yunani poei berarti melakukan perkataannya. Perhatikan, perbedaan nasib kalau saudara baca di Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27 itu perbedaan nasib antara orang bijaksana dari orang bodoh itu ditentukan oleh tindakan. Sama-sama mendengar, tapi yang satu bertindak melakukan, yang satu tidak melakukan. Jadi perbedaan nasibnya di mana? Pada tindakan mereka. Yang satu mendengar lalu melakukan sama dengan orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Yang satu mendengar tidak melakukan, tidak bertindak sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir tanpa pondasi. Jadi perhatikan baik perbedaan ini Bapak Ibu. Ini bukan main-main. Firman yang jelas tujuannya bukan untuk informasi. Tapi informasi untuk dilakukan. Untuk dilaksanakan. Tuhan memberi firman Tuhan itu bukan sekedar untuk menumpuk berbagai informasi. Di otak kita, di pikiran kita. Tapi untuk menjadikan itu tindakan yang mentransformasi kita. Ya, orang bijaksana mendengar dan melakukan firman Tuhan, sedangkan orang bodoh mendengar tapi tidak melakukan. Ya. Itu Yesus yang mengajarkan dalam perumpamaan tentang orang bijaksana dan orang bodoh yang sama-sama membangun rumah. Diibaratkan sama-sama mendengar firman. Firmannya sama yang didengar. Bunyinya sama, informasinya sama. Tapi yang satu respon melakukan, yang satu tidak melakukan. Hasilnya beda. Ya. Implikasi teologikalnya. Kejelasan firman Tuhan memampukan manusia untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena firman tidak membingungkan. Ya. Karena itu kita bertanggung jawab melakukan firman itu. Ya. Setiap orang yang mendengar memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab rohani untuk respon dengan ketaatan. Jadi kejelasan ini menghapus alasan untuk mengelak. Oh saya nggak jelas dengan firman Tuhan. Kasihlah musuhmu dan berdoa untuk mereka. Ampunilah kata Tuhan. Itu cukup jelas. Ya. Gak bisa mengelak lagi kita. Ya. Menghapus alasan untuk mengelak. Ini yang saya sebut tadi depan dengan judul konsekuensi dari kejelasan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jelas, maka tidak ada alasan kita tidak melakukannya. Karena jelas. Beda kalau tidak jelas. Beda kalau bersih teka-teki. Beda kalau membingungkan. Kalau membingungkan bagaimana kita bisa melakukannya? Justru karena Alkitab itu jelaslah, maka tanggung jawab untuk melakukannya dituntut dari setiap orang Kristen. Jangan hanya mendengar, Bapak Ibu, bro, sis, Bapak Ibu, saudara. Jangan cuma mendengar, yuk mulai hari ini. Pembacaan, mendengar khotbah, mendengar renungan, yuk tujuannya apa? Untuk dilakukan. Ya. Sebagai contoh seorang karyawan yang mengetahui perintah Allah tentang kejujuran. Tidak bisa berdalih di hadapan Tuhan jika ia memanipulasi data demi kenaikan jabatan. Firman seperti jangan bersaksi dusta, Keluaran 20:16, cukup jelas. Dan jangan mencuri, Efesus 4 ayat 28, cukup jelas dan eksplisit. Karena itu kejelasan firman Tuhan menuntut tanggung jawab moral, menuntut tanggung jawab etikal, menuntut tanggung jawab penuh. Ya, inilah pilihan moral yang harus diambil oleh orang Kristen. Ya. Melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita menerapkannya? Secara praktikal aplikasinya, kejelasan firman menuntut dalam buat keputusan sehari-hari. Firman bukan hanya untuk dibaca, dipahami secara teoretikal, tetapi juga untuk menjadi panduan konkret dalam kehidupan praktis sehari-hari. Baik dalam hubungan, pekerjaan, artinya maksud saya relasi dengan sesama, dengan di dalam pekerjaan maupun dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia yang penuh dengan relativisme moral, kejelasan firman menjadi kompas yang pasti. Ya,
Tidak ada yang pasti sepasti firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang relatif saat ini. Sebagai contoh, seorang murid yang menghadapi dilema antara menaati orang tua atau mengikuti tekanan teman-temannya. Memilih menaati orang tua. Orang tuanya bilang, nak jangan merokok. Teman-temannya bilang, kalau kamu tidak merokok, bro, kamu tidak jantan. Kamu bukan laki-laki, bro. Memang jadi laki-laki ditentukan oleh perihal merokok tidak merokok. Ya, laki-laki itu identitas, bukan karena kita merokok tidak merokok. Ya. Nah di situ dia memilih untuk apa? Ya, untuk menaati orang tuanya. Ya. Karena ia mau perintah Allah, Efesus 6:1. Ya, ia mungkin setuju dengan keputusan orang tua. Tetapi karena perintah firman Tuhan jelas dan melegakai, ia belajar menghormati sambil tetap bangun komunikasi yang sehat dengan teman-temannya. Ya. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan dia menghormati orang tuanya. Ya, orang tuanya memberikan peringatan yang baik untuk dia. Ya itu. Jadi dalam dunia yang relatif saat ini, jelas firman Tuhan menuntut untuk kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Sekarang yang kedua, pemahaman firman Tuhan membangun kehidupan rohani. Konsekuensi yang kedua, pemahaman firman membangun kehidupan rohani. Dalam Kolose 3:16 dikatakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya. Perhatikan prase Yunani, enoi keito en himin hologos to Christo plausios. Yang diterjemahkan, dapat diterjemahkan begini. Ya. Hendaklah firman Kristus diam di antara kamu dengan limpah. Ya, saya terjemahkan. NE 28. Ya. Hendaklah firman Kristus diam di antara kamu dengan limpah. Ya. Di mana ini adalah perintah. Yang berarti bahwa firman Kristus harus diizinkan, imperatif pasif diizinkan untuk berdiam dengan limpah. Makanya bentuknya imperatif pasif. Firman itu diizinkan untuk berdiam dengan limpah, bukan sekedar hadir secara informatif, tetapi tinggal menetap secara transformatif di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sikap kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Itu maksudnya. Tujuan firman Tuhan itu berdiam, itu bukan untuk didiamkan. Tujuan firman Tuhan itu berdiam dengan limpah di antara kamu adalah untuk hadir. Bukan hanya secara informatif, tetapi menetap secara transformatif. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan, bukan perkataan yang begitu saja ada maksud, ada tujuannya. Firman itu secara transformatif menetap dalam batin kita. Sehingga dia mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sikap kita, dan mempengaruhi tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana implikasinya? Kehadiran firman yang jelas di hati orang percaya akan membentuk respon rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Firman yang tidak hanya dibaca tetapi diresapi akan menuntun pembentukan karakter ilahi. Kejelasan firman menjadi pondasi bagi pertumbuhan rohani yang konsisten. Karena ia tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga mengalir ke dalam sikap dan kebiasaan hidup. Ya. Sebagai contoh, seorang pelayan gereja yang hidupnya dikuasai oleh firman akan lebih siap menghadapi perbedaan pendapat atau konflik kecil dalam pelayanan. Firman seperti Amsal 15 ayat 1 mengingatkannya bahwa jawaban lembut lebih berkuasa daripada debat emosional. Saya tidak mengatakan bahwa diskusi teologi atau debat teologi itu tidak diperbolehkan, boleh. Yang tidak boleh itu debat emosional. Akhirnya sampai kurang ngajar lah, bodoh lah, segala macam. Keluar kata-kata yang seharusnya tidak perlu. Ya. Akhirnya menyerang pribadi orang, ya dan lain sebagainya. Itu artinya debat emosional. Ya. Karena firman itu jelas dan mendiami batinnya, ia tidak mudah terbawa ego, tapi menunjukkan buah roh dalam meresponnya. Ya.
Bagaimana aplikasi praktikalnya? Gunakan firman yang jelas untuk menuntun respon dalam relasi. Artinya dalam hubungan kita dengan dalam keluarga, dengan teman, dalam pekerjaan kita. Firman yang jelas menjadi alat ukur dan pengarah dalam merespon pasangan, rekan kerja, teman, bahkan musuh dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ada firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Memang dalam hati kita kalau dan musuh ya sepertinya ingin, apalagi orang yang menyakiti hati kita ya, perintah mengampuni tidak mudah, tapi karena itu perintah Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, kita dengar itu jangan berhenti sampai situ. Lakukan. Ketika kita mengampuni, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita mengambil, Tuhan kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengambil alih dan berkarya. Bukannya kita, karena firman Tuhan mengatakan menumpukan bara api di atas kepalanya. Tapi itu bukan diterlet. Karena saya pernah dengar cerita Bapak Ibu, ada seorang ibu rumah tangga, ya, itu suaminya itu apa namanya itu nggak bisa ditegur-tegur gitu, istrinya marah, ya. Istrinya marah. Akhirnya dia lapor, Pak, bagaimana ini Pak Gembala, suami saya ini kok seperti ini. Sudahkah ibu numpukan bara api di atas kepalanya? Ya kalau bara api belum Pak, tapi kalau kopi panas sudah. Waduh, bara api belum katanya, kopi panas sudah. Ya bagaimana suami bisa bertobat? Ya, kopi panas ditaruh di atas kepala suaminya. Jadi dia tidak memahami firman Tuhan. Itu maksud firman Tuhan itu bukan menumpukan bara api benar-benar, tapi ketika kita mengasihi musuh, berdoa bagi mereka, Allah yang beracara. Ya. Yuk, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jadi jangan hanya berhenti mendengar pada pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Dalam konflik pernikahan suami istri, coba renungkan 1 Korintus 13 4-7. Di mana kita akan disadarkan, diingatkan, kasih itu sabar, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Nah, sudah kita baca, renungkan itu, lalu lakukan. Ya. Karena firman itu jelas hidup dalam hati. Suami dan istri yang sedang dalam konflik pernikahan belajar untuk respon terhadap firman Tuhan. Kasih bukan dengan sikap menyalahkan, firman menuntun mereka ke dalam pertobatan, pengampunan dan komunikasi yang sehat. Ya, jadi itu aplikasi dari poin yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Kejelasan firman Tuhan menopang iman dalam pergumulan. Kejelasan firman menopang iman dalam pergumulan. Dalam Roma pasal 15 ayat 4 dikatakan begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Perhatikan di sini prase, diates hipomones, kai diates, paraklesios, ton grapon, ten elpide, ekomen. Yang diterjemahkan begini, melalui ketekunan dan melalui penghiburan dari kitab suci, kita memperoleh pengharapan. Adalah ungkapan yang menegaskan bahwa Alkitab yang ditulis yang kita miliki sudah cukup jelas, dan karena cukup jelas dapat dipahami, dan karena dapat dipahami harus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam membangun pengharapan yang kokoh di tengah penderitaan. Bapak Ibu, jangan biarkan Alkitab buku itu berdebu. Jangan biarkan Alkitab di HP kita hanya sekedar aplikasi yang diinstal tapi tanpa kita baca. Lalu kalau sudah dibaca, jangan hanya sampai dibaca. Ya, tapi renungkan dan lakukan itu. Kenapa? Karena kejelasan firman itu akan menopang iman kita dalam kita menghadapi berbagai pergumulan Bapak Ibu. Ya. Implikasi teologikalnya apa? Firman yang jelas adalah saluran utama penghiburan pengharapan. Itu jelas sekali dikatakan dalam Roma 15 ayat 4 tadi. Dalam pergumulan seseorang membutuhkan bukan hanya motivasi emosional, tetapi kepastian yang berbasis kebenaran kekal. Karena itu khotbah Bapak Ibu, ya, kata-kata motivasi baik, kata-kata penghiburan baik, tapi kalau bukan berdasarkan atas firman Tuhan Bapak Ibu, itu hanya akan menyenangkan bagi emosional kita, tapi tidak menguatkan iman dan meneguhkan di dalam jiwa kita. Hanya firman Allah yang jelas yang menjadi jaminan bahwa penderitaan tidak sia-sia dan bahwa janji Allah tetap berlaku bagi umatnya. Saya menemukan banyak orang yang kuat dalam menghadapi pencobaan, godaan dan tantangan dalam kehidupan ini. Karena mereka ingat pada firman Tuhan.
Ya, ingat pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan sukacita dan pengharapan, membangun iman mereka di tengah-tengah penderitaan dan tantangan kehidupan. Seorang janda yang berduka bisa tetap teguh karena tahu dengan jelas bahwa Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Mazmur 34 ayat 18. Saya ingat Bapak Ibu, saya punya teman di kantor itu janda. Perempuan yang lain itu dalam nada sebenarnya bisa dikatakan juga mengejek ya. Kalau ada acara Natal, oh itu ada janda itu, hehehe, katanya mengejek itu. Dia lalu lari ke ruangan dan menangis. Ya. Dia tidak ingin jadi janda, tapi suaminya kan meninggal duluan, begitu. Karena memindahkan peralatan dari kantor, itu suaminya jatuh dari mobil, ya, dan meninggal. Bukan keinginan dia untuk menjadi janda, tapi ini terus mengejek. Terus akhirnya nggak tahan dia keluar dari mulutnya. Kamu nanti bisa merasakan apa yang saya rasakan kepada teman ini. Saya ingatkan jangan seperti itu dengan teman. Dia janda tidak mau jadi janda. Ya, dia juga tidak mau suaminya meninggal. Gitu. Ya. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian ternyata yang sering membuli bukan bully yang secara fisik tidak, tapi verbal ini ya, yang membuat teman kami yang janda satu ini sering menangis, ya. Ternyata tidak lama suami dari ibu ini meninggal. Lalu dia merasa inilah yang dirasakan oleh ya ibu yang sering kali dia ejek itu. Dia merasa, ya. Jadi seorang janda yang dekat dengan Tuhan ketika dibully, dia baca firman Tuhan, Mazmur 34:18, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Dan bahwa pada akhirnya Allah akan menyeka air matanya. Tanpa firman yang jelas harapan hanya menjadi sugesti. Tetapi dengan firman yang dimengerti harapan menjadi kepastian rohani yang menopang. Aplikasi praktisnya, ya, gunakan ayat-ayat firman yang jelas sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Dalam situasi sulit, firman harus menjadi tempat pencarian pertama kita. Ya. Dan perlindungan pertama kita. Bukan yang terakhir. Ya. Tapi sekarang kebalik. Dalam kesulitan kita tolong A, B, C, D. Sudah nggak mempan semua ini, baru kita cari Tuhan, cari firman Tuhan. Tapi seharusnya sebelum kita mencari semua yang lain itu, kita cari firman Allah. Bahkan dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Pertama-tama itu proton dalam bahasa. Proton itu dalam abjad Yunani itu adalah yang pertama, yang terdahulu, yang pertama dari yang lain. Ya. Ceteo itu berarti mencari dengan tidak berhenti-henti. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pencarian dengan fokus mata kita ya kepada itu kerajaan Allah. Semuanya akan tambahkan kepadamu. Jadi dalam menghadapi pergumulan, cari firman Tuhan yang jelas. Menjadi tempat yang pertama, bukan yang terakhir. Karena firman bersifat pasti dan tidak berubah. Ya dapat diandalkan melebihi nasihat manusia dan kekuatan psikologis mata-mata. Karena langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal selamanya. Dan karena firman ini kekal dan dasarnya adalah kebenaran, adalah karakter Tuhan sendiri, adalah Tuhan sendiri, maka dia dapat diandalkan dalam setiap tantangan dan persoalan kehidupan kita. Melebihi apa? Melebihi nasihat manusia. Melebihi apa? Melebihi kekuatan uang. Melebihi apa? Melebihi kekayaan, melebihi jabatan. Ya, melebihi kekuasaan, melebihi kemampuan kekuatan psikologis. Firman Tuhan melebihi. Bukan saya mengatakan kekuasaan tidak perlu, jabatan tidak perlu, psikologis tidak perlu, teman tidak perlu, uang tidak. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau itu menjadi yang utama, disitulah kelirunya. Ya, disitulah kelirunya. Karena Yesus mengatakan yang utama adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Proton di tempat yang pertama. Ya, kebenarannya di mana? Di dalam Alkitab. Sebagai contoh seorang mahasiswa yang gagal dalam sidang skripsi bisa merasa hidupnya hancur. Namun saat ia membaca Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ia mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan mencoba kembali. Firman itu tidak hanya memberikan penghiburan emosional kepada dia, tapi menguatkan dia untuk bangkit lagi. Ayo aku kerjakan skripsiku dan aku pasti bisa.
Karena Allah bekerja dalam segala satu. Kegagalan ini adalah pelajaran bagi saya. Ya, tetapi itu membentuk keyakinannya bahwa Allah berdaulat di dalam segala keadaan. Bahkan ketika gagal itu dia tetap percaya bahwa Allah berdaulat. Dan dari situ dia belajar bukan hanya Allah berdaulat tapi dia mengoreksi di mana saya keliru. Saya punya pengalaman tentang ini kayak seorang dosen. Saya punya adik ya. Itu satu mata kuliah itu tidak lulus 2 kali. Padahal mata kuliah wajib tidak boleh tidak bahasa Indonesia. Ya. Saya bilang tadi kenapa? Saya nggak tahu juga Kak katanya. Saya bilang datangi dosen sana. Ini yang terakhir. Ya, apa yang dosen mau kerjakan. Ya. Itu saja. Dosen kasih tugas ini kamu lakukan kerjakan. Ya. Dan berdoa. Ya. Dia dengar, dia datangi dosen, dikasih tugas sama dosen, selesai, lulus mata kuliah itu. Kalau 3 kali nggak lulus, nggak bisa jadi sarjana. Ya, karena ngambil mata kuliah batasnya hanya 3 kali pengulangan. Bahasa Indonesia wajib, tidak bisa tidak. Ya. Lulus, yang ketiga bisa. Ya, tapi koreksi diri di mana kelirunya gitu. Saya punya teman itu nggak lulus karena dia merasa pintar dan lebih pintar dari dosennya. Dia lupa bahwa Allah memberikan otoritas kepada dosen dan ada di PNH dosen. Ya. Saya bilang begini, kamu boleh idealis, tapi ingat, kamu adalah mahasiswa di sini. Ya. Nanti kalau kamu sudah lulus, ya, kamu keluarkan saja semua idemu itu nanti lulus kalau kamu sudah sarjana, kamu belum sarjana. Ya. Dosen masih punya otoritas di tangannya. Ya. Tapi di situ juga kamu belajar untuk taat. Tidak semua ide itu harus kamu sampaikan kepada orang lain. Tidak semua ide itu harus mengubah menjadi ide orang lain. Ya. Berarti kamu harus belajar tunduk. Ya. Karena kalau kamu merasa idemu yang paling baik dan kamu merasa yang paling pintar, nanti kamu tidak akan mendengarkan pendapat orang lain. Ya, harus belajar dari mahasiswa. Walaupun pintar, walaupun idealis, tapi belajar untuk rendah hati. Sampai sekarang nggak bisa jadi sarjana karena dia memilih untuk apa? Untuk memelihara, menjaga idealismenya. Mahasiswa saya tanya bagaimana Pak kalau pendapat dosen tidak sama dengan saya, sederhana saja saya ajarkan rahasia ini pada mereka. Kalau pendapat dosen itu beda dengan pendapatmu, kamu mengutip pendapat dosen itu tulis saja situ menurut dosen saya. Jadi bukan menurut kamu. Jadi bukan pendapat kamu tapi pendapat dosen itu. Menurut dosen saya ini atau menurut bapak ini. Ya jadi bukan menurut kamu ya, tapi menurut dosen itu ya. Yang bisa saja berbeda dengan pendapatmu. Tapi ini rahasia Bapak Ibu, nggak usah ceritakan kepada orang lain. Ya, cukup kirim link YouTube ini saja kepada orang lain ya. Supaya jadi mahasiswa idealis boleh ya, kritis bagus ya. Tapi ingat, dosen juga memiliki otoritas ya yang memberikan penilaian. Ya disitulah justru kerendahan hati dan sikap sebagai seorang mahasiswa kita sedang dibentuk oleh Tuhan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Membentuk keyakinan kita bahwa Allah berdaulat dan setia. Itu contoh tadi, contoh untuk mahasiswa ya. Saya mau kasih kisah penutup ya. Pernah ada seorang ahli bedah menunjukkan kepada murid-muridnya prosedur menyelamatkan nyawa melalui sebuah video. Ya. Begini loh caranya menyelamatkan nyawa seseorang. Ya setelah itu ya berkata sekarang giliran kalian. Giliran kalian mempraktikannya. Salah satu murid jawab, saya sudah menonton video itu 5 kali. Saya sudah hafal. Sudah menonton 5 kali dan sudah hafal. Dokter itu berkata begini, tapi kamu belum melakukannya. Ya, belum melakukannya. Selama kamu belum melakukannya berarti kamu belum bisa. Itu. Ya. Bayangkan seseorang Bapak Ibu, ya, dia nonton ribuan kali bagaimana caranya nyetir mobil, tapi dia tidak pernah mempraktekannya. Ya, walaupun dia hafal persneling di sini, kalau mau belok kanan setirnya dibanting ke kanan, ya, tapi kalau dia tidak pernah melakukannya, dia tidak bisa namanya. Ya.
Jadi yang kamu harus lakukan kata dokter itu, praktekkan sekarang. Bagaimana cara menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita itu hanya mendengar firman saja. Kita mengerti, mendengar tapi berhenti tidak melakukannya. Tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa menghasilkan buah. Tuhan ingin kita membaca, mendengar dan melakukan. Maka di kitab Wahyu itu berbahagialah dia yang membacakan, mereka yang mendengar dan yang melakukannya. Ya, karena kamu jangan hanya menjadi pendengar, kata Yakobus tadi, tapi menjadi pelaku. Sebab kalau kamu hanya menjadi pendengar, kamu menipu atau manipulasi dirimu sendiri. Demikian juga firman Tuhan, kita tidak diselamatkan atau diubah hanya karena kita mendengar berulang kali, tapi karena kita melakukan dengan setia. Saya ingin simpulkan begini. Yakobus 1 ayat 22 menegaskan bahwa kehidupan Kristen sejati tidak berhenti pada pemahaman, tetapi berlanjut pada perbuatan. Menjadi pelaku firman adalah panggilan progresif terus menerus. Kata Yunani geneste, ya harus dijalani terus menerus. Kejelasan firman Allah menuntut ketaatan, membentuk kedewasaan rohani, menopang iman dalam segala situasi. Umat tidak boleh terjebak dalam ilusi kerohanian fasik. Ya, jangan terjebak dalam ilusi kerohanian fasik. Ilusi itu sesuatu yang bersifat khayalan saja. Saya ingin cerita ini sebelum saya akhiri. Dua orang sepasang suami istri ya bertetangga dengan orang kaya depan. Suatu hari mereka ngobrol berdua begini. Pah, kata istrinya, kalau seandainya kita dapat uang 1 miliar, apa yang kita lakukan? Kalau dapat 1 miliar, kata suaminya, kita bangun rumah yang ada garasenya. Setuju. Nilainya gak usah banyak, 300 juta. Bangun rumah 300 juta kan bagus ya. Lalu kata suaminya, kalau cuma ada garasi, gak ada mobilnya bisa. Jadi kita harus beli apa? Beli mobil. Mobil berapa? 250 juta. Berarti 1 miliar sekarang rumah 300, mobil 250, sisanya 450. Kita perlu bikin taman dan kolam kayak orang di TV-TV itu ya. Akhirnya bikin taman, bikin kolam. Ya. Sisa uangnya dari 1 miliar jadi 300.000. Nah, yang 300.000 ini bagaimana kata suaminya? Kata istrinya harus masuk ke dalam rekening saya. 300 juta sisanya dari 1 miliar. Masuk dalam rekening saya. Oh enggak boleh, bagi 2 kata suaminya. Enggak boleh di rekening kamu saja, bagi 2. Bagi 2. Jadi di rekening kamu 150, di rekening saya 150. Enggak bisa kata istrinya. Karena yang tahu kebutuhan rumah tangga itu adalah saya. Ribut mereka berdua gara-gara uang 300 mau ditaruh di rekening siapa? Pak RT lewat. Bilang Pak RT lewat. Bapak Ibu mohon maaf, ada apa ya ribut-ribut rame kedengaran gak enak sama tetangga. Ini Pak katanya, kami berkhayal dapat uang 1 miliar, sudah buat rumah, beli mobil, garasi, taman, kolam dan sebagainya, sisa 300. Ini mau ditaruh istri rekeningnya sendiri, gak mau Pak. Saya bilang 150, istri gak mau. Oh itu masalahnya. Jadi gara-gara gini saja, kalian berkhayal aja lagi, dapat 1 miliar lagi. Terserah mau ditaruh di mana yang 300 tadi. Yang penting berkhayal aja lagi. Nah itu Bapak Ibu. Orang bertengkar gara-gara menghayal. Belum lagi dapat uangnya. Ya. Umat Tuhan tidak boleh terjebak dalam khayalan rohani yang pasif seperti ini. Merasa bahwa dia sudah hebat, sudah bertumbuh dewasa. Karena banyak mendengar. Tapi tidak melakukan apapun. Ia mengkhayal, menipu dirinya sendiri. Menciptakan ilusi rohani yang pasif. Karena itu mari kita bertobat dari sikap mendengar tanpa melakukan. Dan mulailah hidup dalam ketaatan yang nyata kepada firman yang hidup. Saya kira itu yang saya bagikan hari kepada kita. Saya mengajak kita untuk deklarasi iman. Mari bersama dengan saya ucapkan, aku percaya bahwa firman Tuhan itu jelas, hidup dan berkuasa. Aku berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pendengar tetapi pelaku firman. Aku menolak penipuan diri yang pasif dan memilih untuk hidup dalam ketaatan yang nyata. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku akan mengizinkan firman Kristus diam dengan limpah dalam hidupku dan menopang imanku dalam segala keadaan.
Mari kita berdoa. En onomati to patros kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang penuh kuasa dan jelas. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya mendengar secara pasif tanpa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Ubah hati kami Tuhan agar kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman yang konsisten terus menerus. Sehingga kami bertumbuh. Biarlah setiap kebenaran yang kami pelajari hari ini membuahkan pertobatan, pengudusan, ketaatan, dan kesalehan hidup. Kuatkan kami dengan Roh-Mu untuk menghadapi tantangan dengan iman yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.